الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله حبيبه وخليله أمينه على وحيه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang pertama kali kita ucapkan adalah alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali Allah mudahkan kita. Kembali Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk datang ke tempat yang mulia ini. Untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakui kemaharendahan kita atau kerendahan kita di hadapan Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Tinggi. Dan ini adalah nikmat besar, ma'asyiral muslimin. Banyak orang menyombongkan diri mereka. Banyak orang tidak mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain dan tidak bukan karena kesombongan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah gerakkan hati kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang beriman dan kepada sahabat-sahabat beliau al-kiram dan seluruh umat beliau tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya meriwayatkan sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama. Sebuah hadis yang sangat indah, sebuah hadis yang sangat mulia, sebuah hadis yang sangat agung. Di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, "Ainan la tamassuhumun nar." Ada dua mata, ada dua model mata yang tidak akan tersentuh api neraka, yang tidak akan terbakar, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nabi SAW melanjutkan, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama, mata yang terhindar dari api neraka, mata yang tidak akan tersentuh api neraka, yang artinya orangnya pun tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena Allah, mata yang menangis karena mengingat Allah, mata yang menangis karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mata yang melek, mata yang terjaga, tahrusu fi sabilillah. Mata yang melek, mata yang jaga, maksudnya yang terjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menangis karena Allah bukanlah cengeng. Menangis karena Allah bukanlah kelemahan seperti yang dianggap oleh sebagian orang. Kalau menangis berarti cengeng. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menangis karena Allah menunjukkan hati yang lembut. Menangis karena Allah menunjukkan pengagungan Dia begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hati seseorang bersih. Tapi kenapa hadirin? Banyak di antara kita yang sulit menangis. Bahkan jengkel kalau ada orang yang menangis. Mungkin lagi sholat, kemudian di samping kita menangis, merasa jengkel. Ngapain orang ini menangis? Kita lagi sujud, ada orang menangis. Ada orang lagi baca Quran, menangis. Berzikir, menangis. Sebagian orang cengeng betul.
Subhanallah. Ini menunjukkan ada masalah. Jadi pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa menangis? Mengapa kita sulit menangis? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita gampang menangisnya kalau saldo kita kosong. Kita gampang menangisnya kalau ada dunia kita yang rusak, HP yang begitu mahal hancur, terlindas, atau jatuh, dan yang lain-lain. Ya tidak masalah, manusia. Tapi alangkah mulianya, alangkah indahnya jika hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tangisan tersebut terjadi ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa hadirin kita sulit menangis? Para ulama menyebutkan, menjelaskan di antara sebab seseorang sulit menangis karena Allah adalah ghaflah, lalai. Lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalai kepada atau lalai terhadap akhirat. Melupakan akhirat, melupakan perjalanan yang begitu panjang, yang penuh dengan rintangan. Lalai dari itu. Lalai dari kematian. Itu di antara sebab seseorang sulit menangis. Sehingga apa? Kelalaian tersebut menyebabkan hati dia atau hati seseorang keras. Ya, qaswah. Jadi hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu, sehingga sulit menangis. Karena hati yang lembut, ma'asyiral muslimin, akan mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca Al-Qur'an, ketika dia berzikir kepada Allah, ketika dia mengingat dosa, maka dia akan mudah menangis. Jadi ini di antara sebab terbesarnya mengapa seseorang dia sulit menangis, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena lalai, banyak maksiat, sehingga hatinya keras. Yang intinya adalah keras hatinya. Lalu bagaimana hadirin agar kita bisa menangis kepada Allah? Menangis di hadapan Allah. Para ulama menjelaskan kembali, di antara sebab kita mudah menangis atau bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah minta kepada Allah. Minta hati yang bersih. Minta hati yang mudah luluh di hadapan syariatnya. Mudah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta. Karena hati yang sulit menangis berarti hati yang bermasalah. Hati yang tidak sedang baik-baik saja. Sehingga kita memohon kepada Allah yang menciptakan hati. Memohon kepada Allah yang menggerakkan hati. Minta kepada Allah, ya Allah, meminta hati yang lembut. Ya Rabbah, meminta hati yang mudah menerima nasihat, mudah menerima kebenaran. Hati yang sedih, ya Allah, ketika belum menjalankan syariat-Mu, belum menjalankan perintah-Mu. Minta hati yang semacam itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menyesal. Sebagaimana mereka-mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Mereka menangisnya bukan di dunia lagi. Menangisnya mereka adalah tangisan penyesalan. Karena dahulu ketika di dunia tidak menangis. Jadi kita pilih tangisan mana yang kita mau. Tangisan karena tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, penuh pengagungan kepada Allah, atau tangisan nanti penyesalan ketika api neraka sudah menyentuh, ketika binatang-binatang yang buas memangsa kita. Dan semoga tidak, tapi akan menangis seseorang. Akan disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i bagaimana tangisan orang yang di neraka. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang di neraka mereka akan menangis. Lau ujriyat as-sufun lajarat. Mereka menangis, menangis dan menangis, sehingga jika kapal dilayarkan di air mata mereka, kapal itu akan berlayar. Subhanallah. Karena memang orang-orang yang diazab di neraka akan dijadikan besar tubuhnya. Giginya saja seperti gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Tapi kita tidak berharap itu, ma'asyiral muslimin. Kita tidak menginginkan itu. Menangis karena menyesal dahulu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia.
Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah rabbus samawati wal ardh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Amma ba'd. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin, di antara cara atau sebab seseorang mudah menangis atau bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah menyendiri. Kemudian dia mengingat nikmat Allah. Dia sebut-sebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah harus kita lestarikan. Cobalah ma'asyiral muslimin, mari kita coba ketika kita sendiri, ketika kawan-kawan kita sudah terlelap tidur. Buka mata kita. Kemudian kita sebut nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sampaikan, katakan, sebutkan. Itu coba nikmat Allah. Ya Allah, sejauh ini ya Allah, Engkau masih baik kepada hamba. Ya Allah, Kau telah berikan nikmat yang sangat banyak ya Allah, yang tidak Engkau berikan kepada orang lain. Ya Allah, Engkau sehatkan hamba. Ya Allah, Engkau mudahkan hamba untuk beraktivitas. Ya Allah, banyak orang seperti hamba tidak, namun mereka tidak bisa. Banyak orang yang ingin seperti hamba, dan seterusnya. Terus sebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingat maksiat, ingat dosa. Ingat dosa. Kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, di hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang kedua, mata yang kedua yang tidak akan tersentuh api neraka, yang akan terhindar dari api neraka adalah ainun batat tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang berjaga atau mata yang melek di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda yang mengamankan keamanan, saran saya, jangan hanya karena tugas, jangan hanya karena bekerja, tapi niatkan, ya Allah, saya di sini, niat saya supaya aman, supaya tidak ada kegaduhan, supaya tidak ada, ya Allah, supaya aman kaum muslimin di sini. Melek nih berjam-jam, maka akan dapatkan keutamaan ini, karena dia berjaganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Anda yang bekerja di shift 2, bekerja di malam hari, Anda melek. Saran saya, niatkan. Ya Allah, kalau bukan karena perintah-Mu ya Rabb, menafkahi anak, menafkahi istri, saya tidak akan seperti ini ya Rabb. Ya Allah, kalau bukan karena ingin berbakti kepada orang tua, memberikan sesuatu ke mereka, kalau bukan karena ingin sedekah, ya Allah, kalau bukan karena ingin menjaga izzah, menjaga diri saya supaya tidak minta-minta, tidak mengisi Allah, saya tidak akan lakukan ini. Niatkan agar melek Anda ma'asyiral muslimin ketika membawa alat atau menjaga atau apapun, mendapatkan keutamaan besar ini, itu terhindar dari api neraka. Luar biasa karena niat tadi. Dan alangkah meruginya orang yang melek, orang yang terjaga, orang yang begadang, namun dia melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah kesehatan bermasalah, hati pun bermasalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa hatinya mudah menangis kepada Allah, orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadhi al-hajat Rabbana inna nas'aluka al-qulub al-layyinah Allahumma layyin qulubana Allahumma ij'al qulubana quluban safiyah Allahumma inna nas'aluka al-huda
والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد. اللهم أرنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك هدايتك يا الله إلى الممات. اللهم أمتنا على الإسلام. اللهم أمتنا على حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة.